and we take pride in the love. That prosperity must be credited to you. No, we are a We would defend with our lives on the politics of expecting. I fought for the king. Bor! Semangat terus untuk kalian semua, sahabat subur yang lagi rebahan dimanapun kalian berada. Ya. Yuk, kembali lagi bersama gua, Mama Subur, yang selalu bikin resah masyarakat Konoha karena sudah 24 tahun ini menjadi pengangguran resmi dan sudah mendapat sertifikat berstempel dari kepala desa. Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film Rebel Moon yang juga dikenal dengan judul Rebel Moon Part 1 A Child of Fire. Film ini rilis tahun 2023 dan mengusung genre opera angkasa dengan skala konflik besar antar planet. Ceritanya berfokus pada perlawanan sekelompok orang kecil melawan kekuatan kekaisaran galaksi yang kejam dan rakus akan sumber daya. Film ini disutradarai oleh Zack Snyder yang juga ikut menulis naskah bersama Kurt Johnstad dan Shea Hatton. Tokoh utama diperankan oleh Sofia Boutella sebagai Cora, seorang wanita misterius dengan masa lalu kelam yang perlahan terungkap. Ia ditemani oleh karakter-karakter penting lain yang diperankan oleh Jimon Honsu, Ed Skrein, Michelle Huisman, Duna B, Ray Fisher, dan Charlie Hunnam. Sementara suara robot legendaris di film ini diisi oleh Anthony Hopkins. Lewat cerita penuh konflik, pengkhianatan, dan perlawanan, Rebel Moon membawa kita menyusuri perjuangan melawan kekuatan besar bernama Mother World yang siap menghancurkan siapapun yang berani menentang mereka. Yuk, mari kita bahas alur ceritanya. Siap-siap berkencingin resletingmu dan siapkan sabun di kamar mandi seperti biasa sambil ritual kita ucapkan dulu kata kuncinya. Sak digesek, sak. And that's surely what it sounded like. What do you think they want? Di masa depan, ada sebuah kekuatan besar bernama Mother World, pusat kekuasaan galaksi yang jelas jari-jarinya dipimpin oleh garis keturunan raja selama banyak generasi. Awalnya, sistem ini berjalan rapi, tapi semuanya berubah saat muncul seorang penerus tahta yang takus. Dia mulai mengirim pasukan ke berbagai planet, menguras habis sumber daya tanpa peduli nasib penduduknya. Keserakahan itu akhirnya memicu pemberontakan besar. Dalam kekacauan tersebut, raja dan ratu tewas, dan sejak saat itu garis keturunan kerajaan Mother World benar-benar terputus. Kekosongan kekuasaan bikin banyak planet jajahan mulai sadar kalau mereka selama ini cuma dimanfaatkan. Diam-diam, benih perlawanan mulai tumbuh di berbagai sudut galaksi. Di tengah situasi kacau ini, muncul seorang senator ambisius bernama Balisarius. Melihat Mother World tanpa penguasa sah, dia mulai menyusun langkah untuk merebut kendali penuh. Sebagai bentuk unjuk kekuatan dan teror, Balisarius mengirim komandan paling brutal miliknya keluar Mother World. Tugasnya jelas, menundukkan dan menghancurkan planet-planet yang berani melawan, sekaligus memberi pesan bahwa kekuasaan baru siap mengambil alih galaksi. Several conquered planets on the edge of the Mother World. Arius used the opportunity to seize powerful commander into the outer reaches, those who would call themselves. Di sisi galaksi lain, hiduplah seorang perempuan bernama Cora yang menetap di sebuah desa kecil di planet terpencil, jauh dari pengaruh langsung Mother World. Dia menjalani hidup sederhana bersama warga desa, bekerja dari pagi hingga malam seperti yang sudah ia lakukan sejak kecil. Pada malam perayaan panen, kepala desa bernama Shinri mengadakan jamuan makan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil ladang mereka. Suasana desa saat itu hangat, penuh tawa, tarian, dan kebersamaan.
Di tengah perayaan itu, orang yang dulu pernah menyelamatkan Cora mengingatkannya untuk mulai memikirkan pasangan hidup. Namun bagi Cora, hal itu bukan perkara mudah. Sejak kecil ia dibesarkan untuk bertahan dan bekerja, bukan untuk memikirkan perasaan. Baginya, keterikatan dan cinta justru dianggap sebagai sesuatu yang bisa melemahkan. To remind you that the gods of the harvest demand sting of hips. And so make love tonight. Dan is a good man. Yeah. He's asked me himself. I'm telling you. Ketenangan desa itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, langit desa berubah mencekam saat sebuah kapal induk milik Motherworld mendarat. Pasukan Imperium turun dan langsung menebar ancaman tanpa kata. Warga desa panik dan segera berkumpul untuk memikirkan cara menyelamatkan hasil panen mereka yang menjadi satu-satunya sumber hidup. Seorang petani bernama Gunnar mengusulkan jalan damai dengan menjual hasil panen kepada pasukan Imperium. Dia yakin cara itu bisa menyelamatkan desa dari kehancuran. Namun Cora dengan tegas menolaknya. Dia tahu betul seperti apa Motherworld bekerja. Menurutnya, Imperium tidak pernah datang untuk bekerja sama, melainkan untuk mengambil paksa dan meninggalkan kehancuran di belakangnya. Tell me about this beautiful village. Sounds perfect. Lead the way. And we take pride in the love. That prosperity must be credited to you. No, we are a Ability for us. the weight of the leader. Like a father that need to feed your children, yes? In this very system. To my command. Of the mother world. And still you can serve. Blood axe. My brother Darian. Setelah berdiskusi, Shinri akhirnya mengambil keputusan berani dengan menolak memberikan apapun kepada pasukan Imperium. Keputusan itu langsung membawa masalah besar. Tak lama kemudian, muncul seorang utusan Imperium yang terkenal kejam, Noble, bawahan langsung Balisarius. Kedatangannya saja sudah cukup membuat seluruh desa diliputi ketakutan. Noble datang dengan alasan mencari kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Clan Bloodaxe yang sebelumnya menyerang gudang penyimpanan makanan milik Imperium. Akibat serangan itu, persediaan pasukan semakin menipis. Dengan posisi itu, Noble mencoba memanfaatkan desa Cora. Dia menawarkan pembelian hasil panen dengan harga yang sangat tinggi, seolah memberi jalan aman bagi desa. Offer you some advice and a reminder of just how those with power deal with. Shinri menolak tawaran itu. Dia berdalih bahwa tanah desa mereka tidak subur dan hasil panen yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup warga sehari-hari. Namun di luar dugaan, Gunnar justru maju dan menawarkan hasil panen desa kepada Noble. Aksi ini langsung membuat Shinri murka karena rencana perlindungan desa terbongkar. Penolakan dan kekacauan itu membuat Noble kehilangan kesabaran. Tanpa ampun, dia menunjukkan wajah asli Imperium dengan menghabisi Shinri beserta istrinya, meninggalkan desa dalam ketakutan dan duka dendam. When can I expect my partner? When I can expect my harvest? A return. And you shall have my 10,000. I don't understand what you want. Shoot us for now. Marcus, you gonna... Hello everyone. Warga desa akhirnya diberi tenggat waktu oleh Noble. Mereka dipaksa menyerahkan hasil panen selama 9 minggu penuh. Sementara Noble sendiri berjanji akan kembali pada minggu ke-10 untuk mengambil semuanya. Untuk memastikan perintah itu berjalan, beberapa pasukan Imperium ditinggalkan di desa sebagai pengawas, membuat suasana desa semakin tertekan. Pasukan Imperium ini tidak bekerja sendirian. Mereka dibantu oleh sebuah robot pelindung kerajaan bernama James yang dulunya setia menjaga keseimbangan dan kehormatan kekuasaan raja. Namun, situasi berubah drastis ketika seorang prajurit bernama Marcus justru menembaki James.
Markus yakin bahwa robot-robot penjaga kerajaan sudah tidak akan melawan lagi sejak raja wafat. Tindakannya itu menjadi pemicu besar, karena sejak kejadian tersebut, para robot mulai menolak untuk terlibat dalam pertempuran dan memilih menarik diri. Dalam kondisi rusak dan penuh kebingungan, James pergi menjauh dan membersihkan dirinya di sebuah sungai. That's said enough. That house. Now. Private. Are you river? Clean yourself. Marcus. Di tempat itulah, ia bertemu dengan seorang warga bernama Sam yang datang dengan niat baik dan membantu James. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi sang robot. James melihat wajah Sam sangat mirip dengan sosok Putri Isa, putri raja yang selama ini dipercaya sebagai simbol harapan dan perdamaian bagi banyak orang. Namun, ingatan tentang Putri Isa justru membawa luka lama. Putri yang diharapkan mampu menghentikan konflik itu ternyata telah dibunuh oleh orang yang paling ia percayai. Fakta pahit ini menegaskan bahwa harapan akan perdamaian telah hancur jauh sebelum rakyat menyadarinya, dan konflik besar tampaknya semakin sulit dihindari. Saat malam tiba, warga desa bersepakat menyerahkan seluruh hasil panen mereka kepada Nobel. Mereka berharap pengorbanan itu bisa membuat desa dianggap berguna oleh pasukan Imperium, sehingga semua warga akan diberi pengampunan. Keputusan ini diambil karena tidak ada pilihan lain selain patuh pada kekuasaan yang menekan mereka. Namun, rencana itu justru membuat Korra semakin yakin bahwa situasi tidak akan berakhir baik. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana Nobel tanpa ragu menghabisi Shinri, Korra menyadari bahwa Imperium bukan pihak yang bisa diajak berdamai. Ia pun memilih meninggalkan desa demi menghindari kehancuran yang lebih besar. You mean you won't? Others. Who else do you think would come here and fight? You know this universe better than I. Saat hendak pergi, Korra tanpa sengaja melihat Sam tengah diganggu oleh pasukan Imperium. Situasi semakin memanas ketika seorang prajurit bernama Aris mencoba membela Sam. Namun keberpihakannya justru membuat Aris menjadi sasaran kekerasan dari rekan-rekannya sendiri, menunjukkan betapa kejam dan tidak berperi kemanusiaannya pasukan Imperium. Tidak bisa tinggal diam, Korra akhirnya turun tangan. Dengan kemampuan penturnya, ia berhasil menghadapi pasukan Imperium seorang diri dan menumbangkan mereka semua. Aksi ini langsung mengubah keadaan, namun bahaya belum sepenuhnya berlalu. Kapten Imperium yang tersisa memilih jalan licik dengan menyandera Sam untuk membalikan keadaan. Di saat situasi terlihat buntu, James datang tepat waktu. Kehadirannya membantu Korra dan Sam keluar dari ancaman, sekaligus menandai awal perlawanan yang lebih besar terhadap kekuasaan Imperium. Gonna have to fight. Keesokan harinya, Korra mengambil keputusan besar. Ia memilih pergi meninggalkan desa untuk mencari seorang jenderal bernama Titus beserta pasukan yang masih bisa diandalkan, dengan harapan mereka mampu membantu melindungi desa dari ancaman Imperium. Gunnar ikut dalam perjalanan ini karena ia mengenal seseorang yang bisa menjadi penghubung untuk membawa mereka bertemu dengan sang jenderal. Perjalanan mereka bukan sekedar mencari bantuan, namun juga membuka sisi gelap masa lalu Korra. Sepanjang jalan, terbongkar bahwa bagi pasukan Imperium, perang bukan sekedar tugas, melainkan tujuan utama. To the both of you.
Mereka datang ke sebuah dunia hanya untuk menghancurkan, lalu bergerak ke target berikutnya tanpa rasa bersalah. Korra sendiri pernah merasakan langsung kebrutalan itu sejak usia sangat muda. Saat masih berumur 9 tahun, dunianya diserang oleh imperium yang dipimpin oleh Balisarius. Serangan itu merenggut kedua orang tuanya dan memusnahkan seluruh warga di tempat tinggalnya. Di tengah kehancuran tersebut, Balisarius justru memilih mengampuni Korra dan membawanya pergi, menjadikan Korra bagian dari imperium. Selama 5 tahun berikutnya, Korra dibentuk dengan latihan yang keras dan tanpa belas kasihan. Ia dididik bukan untuk melindungi, melainkan untuk menebar rasa gentar di medan perang. Semua itu membentuk Korra menjadi senjata yang mematikan. Hingga pada usia 18 tahun, saat ia telah menjadi salah satu prajurit terbaik dari ibu dunia, hidupnya kembali dihantam tragedi. Kekasihnya tewas di medan perang, membuat amarah Korra memuncak dan meninggalkan luka batin yang dalam, dan sekaligus menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya. We would defend with our lives when the politics of I fought for the king. They had trained me. I'm only telling you this so you know who I am. That's what I would do. Keesokan harinya, Korra dan Gunnar akhirnya tiba di sebuah kota pelabuhan yang ramai. Namun, harapan untuk segera menemukan orang yang bisa membawa mereka ke Jenderal Titus langsung pupus. Sosok yang mereka cari ternyata sudah lebih dulu ditangkap oleh para pemburu bayaran yang bekerja untuk Imperium. Situasi ini memaksa mereka mencari jalan lain untuk melacak keberadaan Titus. Di tengah usaha itu, masalah kembali muncul. Mereka sempat dihadang oleh seorang pria bertopeng kepala babi yang berulah di area pelabuhan. Keributan pun tak terindahkan, hingga Korra turun tangan dan berhasil melumpuhkan pria tersebut, membuat mereka bisa melanjutkan pencarian tanpa gangguan. I told you need to leave. Dari rangkaian peristiwa itu, Korra akhirnya mendapatkan informasi penting. Titus diketahui berada di sebuah tempat bernama Pollux. Untuk mencapai lokasi tersebut dan mengumpulkan pasukan yang siap melawan Motherworld, Korra membutuhkan bantuan pihak lain. Disinilah muncul seorang kriminal bernama Kai, sosok licik namun berpengalaman. Kai bersedia membantu perjalanan menuju Pollux sekaligus menghubungkan mereka dengan pasukan perlawanan, asalkan diberi bayaran yang setimpal. Tanpa banyak pilihan, Korra menyetujui kesepakatan itu. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat milik Kai. Right, setting course for Pollux. How for you? Is it worth our time? Because we can. What did you do on the farm? Oh, I oversee the harvest. Namun, sebelum menuju Pollux, Kai membawa Korra menemui satu orang lagi yang dianggap cocok bergabung. Mereka singgah di sebuah planet lain dan bertemu dengan Tarak, seorang pria yang dulunya berniat melawan Motherworld, tetapi kini terjebak dalam lilitan utang besar. Karena Korra tidak memiliki uang untuk menebusnya, majikan Tarak memberikan tantangan berbahaya sebagai jalan keluar. Tarak harus menunggangi seekor burung buas berukuran raksasa. Jika berhasil, seluruh utangnya akan dianggap lunas. Namun, jika gagal, Korra dan rekan-rekannya harus menggantikan posisi Tarak dan bekerja untuk majikan. Tantangan itu hampir berakhir buruk, karena Tarak sempat kewalahan menghadapi makhluk liar tersebut. Meski begitu, dengan tekad dan keberanian, Tarak akhirnya berhasil menaklukkannya. Utangnya pun dihapus dan Tarak bebas meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, ia memilih bergabung dengan Korra, menambah kekuatan baru dalam perjalanan menuju perlawanan besar melawan Motherworld. Easy, let's go. Let's go.
Perjalanan membawa mereka keempat orang tiba di sebuah kota tambang yang keras dan penuh bahaya. Di tempat inilah mereka mencari sosok penting yang dikenal sebagai pendekar pedang legendaris berwujud cyborg bernama Nemesis. Namanya sudah lama dikenal di kota itu karena keahlian bertarungnya yang luar biasa dan gaya bertarung pedang yang mematikan. Kedatangan mereka bertepatan dengan sebuah masalah besar. Seorang warga meminta bantuan Nemesis untuk menyelamatkan anaknya yang diculik oleh makhluk berbahaya bernama Harmada, monster laba-laba raksasa yang menguasai wilayah gelap di sekitar tambang. Tanpa ragu, Nemesis menerima permintaan tersebut. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, ia menghadapi Harmada dan berhasil menghabisinya menggunakan dua pedangnya. Aksi itu semakin menegaskan reputasi Nemesis sebagai petarung yang tidak tertandingi. I'm clearly distressed. That's true. The child. Yes, I do. Who's missing? And why should Setelah urusan di kota tambang selesai, Nemesis memutuskan ikut bergabung. Mereka pun melanjutkan perjalanan, meninggalkan kota tambang demi tujuan yang lebih besar. Di tengah perjalanan, Korra kembali membuka kisah masa lalunya kepada Gunnar, mengungkap sisi hidupnya yang jarang diketahui. Kemampuan Korra yang begitu menonjol di medan perang membuatnya dipercaya menjadi pengawal pribadi Putri Isa. Sosok Putri Isa dikenal sebagai simbol harapan dan kedamaian. Ia memiliki kemampuan yang dianggap luar biasa, yaitu membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Salah satu momen yang paling dikenang adalah ketika Putri Isa menghidupkan kembali seekor burung yang telah mati hanya dengan sentuhan tangannya. Peristiwa itu semakin menguatkan keyakinan banyak pihak bahwa Putri Isa adalah kunci bagi masa depan yang lebih damai. Perjalanan panjang akhirnya membawa Korra dan kawan-kawan tiba di Pollux. Namun sosok yang mereka cari ternyata jauh dari bayangan. Jenderal Titus kini hidup sebagai gelandang, terpuruk oleh rasa bersalah karena merasa bertanggung jawab atas kematian seluruh pasukannya di masa lalu. Beban itu membuatnya menjauh dari peperangan dan menutup diri dari dunia. Meski begitu, Korra tetap berusaha menyadarkan Titus bahwa masih ada kesempatan untuk menebus semua kesalahan dengan kembali melawan kekuasaan Motherworld. Still in front of me. Dead because of my surrender. Sementara itu, di tempat lain, orang yang sebelumnya dicari oleh Gunnar justru sudah lebih dulu berada di markas Noble. Informan tersebut dipaksa membuka informasi penting tentang keberadaan kelompok pemberontak Blood X. Demi iming-iming kebebasan, ia akhirnya menunjukkan lokasi persembunyian Blood X. Namun, begitu informasi itu didapat, Noble tanpa ragu langsung menghabisi informan tersebut dan segera mengerahkan pasukannya menuju lokasi tersebut. That's it. Yes, Admiral. I'll set a course for Sharon. Tanpa menyadari bahaya yang sedang mendekat, Korra dan kelompoknya lebih dulu sampai di markas Blood X. Di tempat itu, Korra mencoba menjalin kerjasama dengan kelompok revolusi tersebut. Tujuannya jelas, agar warga desa bisa terlindungi dari ancaman Imperium, sementara Blood X dan pasukannya akan mendapat bayaran berupa hasil panen yang melimpah sebagai gantinya. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Blood X menolak tawaran tersebut karena menyadari betul betapa besarnya kekuatan Motherworld. Bagi mereka, menghadapi pasukan Imperium secara langsung dianggap sebagai langkah nekat yang hampir mustahil dimenangkan. Penolakan ini membuat situasi semakin rumit, terlebih ketika ancaman dari Noble terus bergerak mendekat tanpa mereka sadari. Noble does, and I will not. and one of those you command? They come. Seek, is that not what we stand for? Meski Blood X menolak ajakan Korra, situasi berubah setelah saudara Blood X, Darian, ikut angkat bicara. Darian menyadari bahwa keberadaan mereka bisa saja terbongkar kapan saja, terutama jika warga desa asal Korra dipaksa memberikan informasi. Atas pertimbangan itu, Darian akhirnya memilih untuk membantu Korra demi mencegah ancaman yang lebih besar. Darian kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap. Persiapan besar pun dilakukan, menandakan bahwa mereka akan terlibat dalam konflik yang tidak bisa lagi dihindari. Setelah semuanya siap, rombongan ini segera meninggalkan tempat tersebut dan bergerak menuju sebuah lokasi bernama Gondival. Tujuan mereka jelas, karena menurut Kai, di tempat itulah ada seseorang yang bisa memberikan bantuan penting bagi perjuangan mereka. Namun, kepergian mereka datang terlambat. Tak lama setelah rombongan Blood X meninggalkan wilayah perlindungan, Noble sudah lebih dulu tiba. Perlindungan terakhir Blood X pun runtuh. Seorang raja bernama Levitika yang selama ini menjadi pelindung Blood X ditangkap dan dipaksa mengungkap lokasi persembunyian mereka. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Noble menunjukkan sisi paling kejamnya.
Raja Levitika dihabisi tanpa ampun, dan planet yang selama ini menjadi tempat perlindungan Blood X dihancurkan hingga rata. Kehancuran ini menandakan bahwa perang besar semakin dekat, dan tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman dari kekuasaan Mother World. Poisonous dogs myself. Hey, sir. But once you've raised the planet, perjalanan panjang akhirnya membawa Korra dan seluruh rombongan tiba di Gondival. Namun, kedatangan mereka langsung berubah menjadi mimpi buruk. Belum sempat menyusun rencana, pasukan Imperium mendadak muncul dan mengepung wilayah tersebut. Di saat yang sama, terungkap bahwa Kai selama ini berkhianat dan sengaja menyerahkan mereka semua. Rombongan Korra pun tertangkap tanpa perlawanan berarti. Terungkap alasan Kai melakukan pengkhianatan bukan sekedar uang, tetapi juga karena besarnya hadiah dari Imperium. Korra menjadi target utama karena statusnya sebagai mantan pasukan Imperium yang berbalik melawan Mother World. Situasi makin rumit ketika diketahui bahwa planet asal Kai telah lebih dulu dihancurkan oleh Mother World, membuat seluruh penduduknya hidup dalam penderitaan. Hal itu menjadi latar belakang keputusan Kai yang memilih jalan berkhianat demi bertahan hidup. Tak lama kemudian, Noble datang ke Gondival dan langsung mengenali mereka semua sebagai kelompok pemberontak. Aksi-aksi sebelumnya yang menumbangkan tokoh-tokoh penting Imperium menjadikan identitas mereka tak lagi bisa disembunyikan. Keadaan semakin genting ketika Gunnar dipaksa untuk menghabisi Korra. Namun situasi justru berbalik. Gunnar berhasil mengelabui Kai dan menghabisinya, sehingga Korra dan yang lainnya berhasil membebaskan diri. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Bentrokan sengit meledak di seluruh area Gondival, menghancurkan bangunan dan fasilitas di sekitarnya. okay. You're a coward. I won't do it. Yes, you will. Korra. Pilots, to your ship! Dalam kekacauan itu, Darian terkena tembakan dan berada dalam kondisi kritis. Menyadari tidak ada jalan lain, Darian memilih mengorbankan dirinya untuk menghancurkan induk milik Noble. Aksi tersebut membuat Noble kehilangan satu-satunya sarana untuk melarikan diri, sekaligus menjadi titik balik penting dalam perlawanan Mother World. Di tengah kekacauan pertempuran, Korra akhirnya berhasil mencapai Noble. Pertempuran penentuan pun terjadi. Dengan kemampuan tempur yang ditempa sejak kecil, Korra yang pernah dikenal sebagai prajurit terbaik mampu mengungguli sang bangsawan Imperium yang selama ini terkenal kejam dan tanpa ampun. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan Korra, menandakan tumbangnya salah satu tokoh penting Mother World. Meski Noble telah dikalahkan, ancaman belum sepenuhnya berakhir. Korra menyadari bahwa Mother World pasti tidak akan tinggal diam dan akan menyiapkan rencana balasan yang lebih besar. Namun, untuk sementara waktu, Korra memilih meninggalkan medan perang dan kembali ke desanya bersama para kawan. Baginya, melindungi desa dan rakyat yang tak bersalah menjadi prioritas utama sebelum konflik berikutnya dimulai. This is perfect.
Di sisi lain, tubuh Noble yang telah tumbang tidak dibiarkan begitu saja. Pasukan Imperium mengambil jasadnya dan memasang dengan berbagai selang transmisi canggih. Tujuannya adalah untuk menggali informasi terakhir dan menyampaikannya langsung kepada Balisarius. Dalam kondisi setengah sadar, Noble memberikan kabar penting bahwa ia telah menemukan kembali Korra. Informasi itu membangkitkan dendam lama Balisarius terhadap anak angkatnya sendiri. Kebencian yang selama ini terpendam kembali muncul, dan Balisarius menginginkan Korra diketangkap dalam keadaan hidup. Ia ingin menjatuhkan hukuman dengan caranya sendiri, sebagai bentuk pembalasan atas pengkhianatan yang dianggap tak termaafkan. Tak lama setelah proses tersebut, Noble kembali dihidupkan. Dengan tubuh yang dipulihkan dan perintah baru di tangannya, ia kembali ditugaskan oleh Mother World. Hal ini menjadi tanda jelas bahwa konflik belum berakhir, dan perang yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu. Then the one whose public execution will send shiv will be yours. It's a brain function. Hit him with everything.